Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, perkenalkan saya Huru Maksura dengan NIM F1S1200013. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan saya terhadap tugas pertemuan 9 mata kuliah ERP. Nah, di sini adalah terdapat PowerPoint di mana hasil kerja saya langsung saja saya bacakan dan saya presentasikan, yaitu SCM dan material manajemen modul yang diterapkan dalam sistem ERP di PT PPI Persero, yang mana disusun oleh saya sendiri, Guru Maksura. Nah, di sini terdapat definisi Enterprise Resource Planning atau ERP, di mana ERP adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis lengkap. Sistem ERP didasarkan pada database pada umumnya dan rancangan perangkat lunak modular. ERP merupakan software yang mengintegrasikan semua departemen dan fungsi suatu perusahaan ke dalam satu sistem komputer yang dapat melayani semua kebutuhan perusahaan, baik dari departemen penjualan, HRD, produksi, ataupun keuangan. ERP merupakan proyek korporasi di mana semua pegawai harus bisa menggunakan sistem ini karena nanti semua proses yang berkaitan dengan korporasi akan menggunakan sistem tersebut. Disadari bahwa kesulitan yang paling besar dari penerapan ERP adalah people, dalam tanda kutip, di mana dibutuhkan kemauan yang besar dari seluruh pegawai untuk beradaptasi dengan perubahan sistem yang selama ini berjalan. Selanjutnya yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI Persero. Nah, sebelum adanya sistem ERP PPI ini menggunakan Akurat atau sistem aplikasi akuntansi yang belum dapat terhubung satu sama lain, belum terintegritas dan juga terstruktur. Dan juga infrastruktur di cabang belum yang memadai, maksud saya seperti itu. Selanjutnya, artinya infrastruktur jaringan juga belum ada. PPI sebelumnya tidak mempunyai jaringan yang secure dan oleh karenanya dibutuhkan VPN atau Virtual Private Network yang merupakan jaringan yang declare secara secure berguna untuk menghubungkan antara cabang dan pusat. Maaf, sebelumnya di sini saya sedang mati lampu, jadi tiba-tiba redup. Nah, kemudian proses Go Live ERP telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2016 lalu, ditandai dengan penyerahan user manual dari PT Telkom Indonesia ataupun Persero TBK yang pada intinya sistem siap diimplementasikan di kantor pusat dan cabang PPI. Selanjutnya, hadirnya sistem ERP ini akan mengintegrasikan seluruh kegiatan operasi bisnis PPI guna meningkatkan produktivitas sehingga mampu meningkatkan daya saing. Hal ini tercermin dalam modul-modul ERP yang digunakan oleh PPI yaitu Supply Chain Management, Finance and Accounting, Production Planning, Commercial Asset Management, Enterprise Asset Management, E-Procurement, Customer Relationship Management, dan Risk Management. And Enterprise Software ERP di PT maaf. Oke, ketika ERP diimplementasikan dalam proses bisnis perusahaan, maka semua cabang langsung dapat menginput secara real time dari cabang ke kantor pusat melalui Microsoft Dynamics AX atau yang kita sebut dengan ERP selama 40 hari sebanyak 32 orang key user dari cabang datang ke kantor pusat PPI di Jakarta dalam rangka menyukseskan program penggunaan ERP PPI sesuai dengan arahan dari Kementerian BUMN. Sehubungan dengan surat tugas nomor 091 garing ST garing dir titik SDK titik PPI titik X11 titik 2000 garing 2016 tanggal 1 Desember. Penugasan tersebut terhitung mulai dari tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan 13 Januari 2017. Para key user ini diberikan pelatihan agar dapat mengimplementasikan ERP dalam pekerjaannya, diberikan kesempatan praktek langsung agar terbiasa menggunakan program ERP dan mencoba untuk menginput transaksi melalui program Accurate untuk kebutuhan laporan keuangan yang kemudian akan digunakan sebagai saldo awal akuntansi pada ERP di tahun 2017. Nah, dari sinilah diharapkan nanti pegawai cabang dapat mengimplementasikan ERP dalam pekerjaannya dan pegawai terbiasa dalam menggunakan ERP dan mentransfer ilmu yang didapat selama pelatihan kepada pegawai lainnya serta laporan keuangan 2016 dapat diselesaikan tepat waktu.
ERP juga akan menyalurkan kepada karyawan informasi-informasi akurat yang dibutuhkan langsung kepada karyawan, sehingga karyawan tidak perlu lagi membuang-buang waktu untuk mencari-cari informasi sendiri. Mereka juga dapat fokus pada tugas utama sehingga kualitas dan produktivitas kerja akan meningkat dan meningkatnya kemampuan pula dalam pengambilan keputusan dan kemudahan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan akan meningkatkan kreativitas karyawan dan memperbaiki pola kerja. Nah, PPI juga bisa semakin padu apabila kinerja seluruh stakeholder dapat diselaraskan antara satu dengan yang lain sesuai kebutuhan masing-masing. Demi mencapai tujuan yang sama, sistem ERP dapat menyatukan semua unit dalam ekosistem perusahaan, mitra bisnis, fungsi-fungsi pendukung, vendor, dan pelanggan. Dan kemampuan yang baik dalam menyelaraskan beragam unit-unit dalam ekosistem tersebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya terdapat material manajemen modul di mana tujuan dari modul ini adalah mengoptimasi semua proses yang terkait dengan perencanaan, pengadaan, pembelian hingga penyimpanan material. Nah, manfaat yang diperoleh yaitu antara lain otomasi, evaluasi pemasok, tingkat biaya pengadaan dan penyimpanan yang lebih rendah pada inventory dan manajemen pergudangan, terintegrasi dengan verifikasi penagihan ataupun invoice. Selanjutnya yaitu supply chain management di mana mencakup semua aktivitas yaitu sejak material datang dari pihak supplier, kemudian material itu diolah menjadi produk setengah jadi ataupun produk jadi, sampai produk itu didistribusikan ke konsumen. Untuk mengetahui performansi dari supply chain perusahaan diperlukan suatu pengukuran. Nah, dari pengukuran tersebut akan didapatkan suatu hasil sehingga baik tidaknya kinerja SCM dari perusahaan dapat terlihat. Nah, dengan adanya kinerja supply chain yang baik, maka kinerja dari perusahaan akan semakin terarah dan memberikan keuntungan baik itu untuk pihak perusahaan, supplier maupun konsumen. Peran utama PT, PPI ataupun Persero dalam value chain adalah sebagai trader dan distributor dengan manajemen supply chain end-to-end service yang didukung keuangan yang sehat, saluran penjualan baik dalam negeri maupun luar negeri, infrastruktur distribusi sistem IT yang terintegrasi, penguatan bisnis dari produk yang sudah ada, serta penyerapan produk anggota klaster dengan pangan dan SDM yang kompeten. Baik, saya rasa sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam ucapan saya maupun perbuatan saya. Maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.